Halo, balik lagi. Kali ini kita akan membahas tentang pengenalan tata kelola IT, ya, atau introduction ke IT governance dengan pendekatan yang namanya COVID, ya, Control Objective of IT. Ya, jadi IT itu harus ada kontrol-kontrol supaya bisa relevan, ya, ada relevansinya dengan bisnis dari organisasi tempat dia bernaung. Nah, kalau kita lihat ya, ada buku yang namanya Teknologi as a Service atau ngomongin IT as a Service. Ya. Intinya adalah information technology itu adalah suatu cara atau suatu metode bagaimana caranya bisnis bisa lebih efektif, lebih efisien, lebih profitable dengan adanya IT. Ya lumayan ya $11 lebih gitu kan, itu kalau di Amerika, balik ke sini nggak tahu deh berapa gitu kan. Nah, intinya adalah IT itu menservis bisnis, ya, menservis bisnis, ya, servis, ya, menservis bisnis. Nah, bisnisnya tentang apa? Kalau IT itu bekerja atau nempel di rumah sakit misalnya, berarti bagaimana rumah sakit ini dengan adanya IT bisa lebih akurat dalam diagnosa pasien, keeping data-data pasien, security-nya supaya nggak bocor gitu kan. Kalau IT ini nempel di bank, ya, bagaimana bank itu bisa lebih efektif, bisa lebih efisien, delay-nya cepat gitu kan, supaya customer-customernya itu nggak lari ke bank lain atau nggak komplain. Atau kita punya IT sebagai pembantu dari tambang atau mining gitu kan. Nah, bagaimana informasi yang dihasilkan itu bisa lebih akurat agar miningnya lebih nggak perlu buang-buang resource gitu kan, nggak perlu gali 2 kali dan lain-lain. Ya, intinya adalah IT menservis bisnis. Tentunya harus ada kontrol. Apa aja yang IT bisa berikan ke bisnis, ya entah kita posisinya jadi sebagai vendor atau kita adalah bukan vendor, kita adalah divisi IT internal dari bisnis itu sendiri, harus ada kontrol. Apa saja yang bisa kita kasih ke bisnis dari organisasi kita, entah itu profitable atau yang nirlaba atau yang nggak profitable. Nah, how gitu kan? Bagaimana caranya mapping apa aja yang bisa dikasih atau diberikan oleh IT ke bisnis. Pertama adalah bagaimana kita buat yang namanya balance scorecard. Balance scorecard biasanya punya 4 aspek. Pertama, bagaimana secara finansial, ya, salah satu target secara finansial adalah bagaimana investment dari IT, ya. Intinya mereka value, ya, yang namanya return of investment, mereka nggak mau invest ke IT besar gitu kan, tapi juntrungannya nggak ada. Bikin website gitu kan miliaran, padahal pakai WordPress aja bisa, misal gitu kan. Nah, yang kedua, ya, bagaimana dengan IT customer itu bisa terbantu, ya. Yang ketiga, apakah IT service kita atau tata kelola kita atau operasional kita itu efisien dan efektif, ya. Nah, bagaimana taunya? Yang terakhir adalah bagaimana kita punya orang-orang atau divisi yang memang kompeten gitu loh ya, yang memang kompeten di bidangnya. Nah, kalau kita tahu BSC-nya biasanya yang buat adalah steering committee-nya, mereka butuhnya apa aja, enterprise goal-nya apa aja. Ya, jadi mereka punya enterprise goal-nya apa aja. Ya, dengan balance scorecard kita bisa tahu. Nah, bagaimana IT bisa mewujudkan balance scorecard ini, ya, dengan cara value creation. Nah,
mereka harus mempertimbangkan 3 hal untuk bisa balance scorecard ini terpenuhi, yaitu bagaimana merealisasikan benefit, ya, tadi value of investment, ya, mereka nggak pengen ngasih duit banyak-banyak gitu kan ke IT, cuman nggak jelas juntrungannya. Ada atau tidak adanya investasi ke IT ini nggak ngaruh ke bisnis. Nah, ini mereka nggak mau begitu kan. Yang kedua adalah ada resiko ketika mereka investasi di IT. Nah, bagaimana kita bisa mengoptimisasikan resiko yang ada? Nah, optimisasi. Ya, jadi dengan adanya IT, kita malah bisa bikin failover gitu kan. Ada disaster, kita punya disaster recovery, kita punya business continuity planning, ya, kita punya business continuity planning dan lain-lain. Gitu kan. Nah, yang ketiga adalah bisa nggak sih kita mengutilisasikan resource yang ada? Kan nggak tiap kita ada problem, tiap ada goal dari enterprise, kita harus beli alat baru, software baru, hire orang baru, kan nggak gitu-gitu juga gitu. Nah, tata kelola IT, bagaimana caranya mapping 3 hal ini, ya, value ini ke balance scorecard ini. Ya. Contoh, nah, kita punya balance scorecard, ya, ada 4, finansial, customer, internal, sama learning and growth. Dari sini, ya, biasanya steering committee atau board of director akan bikin list, ya, apa aja goal dari mereka. Ya, karena kita bukan yang punya gitu kan. IT itu mendukung bisnis. Ya, yang punya siapa, mereka maunya apa, ya kita bantu dengan skill IT kita gitu kan. Nah, contoh pertama nih, ya, dari segi finansial, mereka pengen ada investasi yang bagus. Ya. Nah, di sini lebih realisasinya ke bagaimana spend IT yang baik itu gimana gitu kan. Ya, primary. Yang kedua adalah tadi namanya investasi. Bisa nggak sih investasi itu resource-nya ditekan gitu kan. Nah, secondary. Jadi yang paling penting buat stakeholder itu adalah, atau buat enterprise goal itu adalah bagaimana merealisasikan benefit. Mereka akan ngasih duit bermiliar-miliar, bertriliun-triliun kalau benefitnya terasa. Oke, nggak ada masalah kata mereka. Dan tadi ya, kalau ada yang sudah ada sekarang, kenapa mesti beli baru? Nah, bisa kita mengoptimisasikan yang ada. Resiko ada, cuman ini bukan yang utama ya untuk investasi. Karena mereka mau investasi, aim-nya adalah tadi benefit. Oke lah, daripada gua ke kantor perginya macet gitu kan, gitu. Gua investasi naik pesawat gitu kan. Ya itu benefit ya gitu. Mereka ngincer benefitnya, bukan ngincer resikonya gitu. Nah, kalau resiko gimana? Kita lihat nih finansial nomor 3 nih. Masalahnya di enterprise itu adalah kita punya beberapa aset, ya router, ya switch, ya data-data di server gitu kan, wah macam-macam gitu kan. Nah, bagaimana mapping enterprise goal ini ke value untuk IT-nya gitu kan. Nah, di sini bagaimana kita mengutilisasikan failover, business continuity planning, disaster recovery, dan lain-lain. Karena mereka ingin mengoptimisasikan risiko yang ada gitu kan. Ya, jangan sampai hilang, jangan sampai DDoS, apalagi ke delete gitu kan. Mereka nggak pengen seperti itu. Itu baru dari segi finansial. Dari customer bagaimana? Macam-macam ya. Nah, jadi orang-orang tata kelola IT bagaimana mapping BSC ini dari enterprise goal ini ke value creation-nya IT governance. Nah, kalau kita sudah tahu enterprise goal-nya apa, kalau kita sudah tahu enterprise goal-nya apa, saatnya kita mapping, ya, kita mapping ke yang namanya IT goal atau IT related goals. Ya, kita tadi udah punya nih, goal-nya macam-macam, gitu kan.
Nah, kita cascade turunkan ke yang namanya IT goal. Nah, ini goalnya apa? Ini goalnya apa? Ini goalnya apa? Ininya goalnya apa? Dari segi investasi, apa yang IT bisa lakukan? Gitu kan? Dari segi customer service, apa yang bisa IT lakukan? Nah, itu adalah IT goal. Contoh, kita punya misalnya perusahaan salah satu goalnya, ini banyak nih goalnya nih, goalnya semua, ya, enterprise goal nih. Ya. Nah, salah satunya misal, saya pengen bisnis kita itu agile, bisa beradaptasi dengan segala perubahan. Kita punya pandemi COVID misalnya. Nah, bisa nggak ever adapt, changing dengan beradaptasi dengan situasi yang ada sekarang. Nah, mereka salah satu goalnya adalah bisa agile, ya, fleksibel. Nah, kita mapping nih ke IT related goalnya. Nah, kita lihat nomor 8 pertama dari customer-nya, ya. P. Apa itu? Pastikan alignment dari IT sama bisnis strategi, alias bisnis itu didukung penuh, disupport penuh oleh yang namanya IT. Itu pertama. Ya, how, bagaimana? Nah, itu nanti ada mapping lagi, gitu kan. Tapi yang pasti, yang penting adalah IT governance, tata kelolanya, make sure bahwa semua resource kita, semua tim kita, semua aplikasi kita, semua hardware kita benar-benar memang bisa diutilisasikan untuk kepentingan bisnis yang pengen agile. Itu pertama. Yang kedua, kita coba scroll dulu. Kita coba scroll. Ya, 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini. Apa ini? Ya, pastikan ya, walaupun ada COVID, walaupun ada wabah gitu kan, kita work from home gitu kan, delivery IT-nya tidak terganggu. Ya, business requirement-nya apa gitu kan. Nah, itu P gitu kan, primary. Apalagi? Nah, di sini ada P lagi nih. Pastikan IT itu harus agile. Ya. Kita harus punya personel, kita harus punya knowledge, kita harus punya expertise di bidang agile gitu kan. Berarti ada orang-orang yang memang bisa merancang bisnis continuity gitu kan, punya pengalaman di sana, punya inovasi-inovasi ke arah sana gitu kan. Nah, baru bisnis target yang namanya agile ini bisa tercapai. Gitu kan. Mungkin pertanyaannya adalah ini IT related goal dari mana gitu loh. Ya, sebentar. Ya. IT related goal ini dari mana nih? 1, 2, 3, 4. Nah, inilah mapping. Ya. IT governance team, ya, tugasnya mapping. Nomor 1 bisa dihandle apa aja, nomor 2 bisa dihandle apa aja. Nah, IT related goal ada BSC-nya, balance scorecard-nya. Nah, kita mapping. Ya, biasanya yang handle atau yang bikin seperti ini, goal-goalnya apa, dibikinkan BSC, ya kalau nggak IT manager, kalau misalnya perusahaan-perusahaan menengah ke bawah, nah, atau tadi CEO, ya, Chief Information Officer, karena mereka yang tahu itu kan, mereka yang bisa guide visi misi planning ke depannya mau gimana nih tim IT-nya atau divisi IT mereka. Dan jangan lupa ya, secondary ini bukan opsional. Setelah primary sudah bisa dilaksanakan, ini kalau bisa dilaksanakan bagus, kalau enggak ya enggak, bukan. Ya, ketika primary ini sudah oke semua, target kita IT adalah semua yang P ini. Nah, kalau P ini sudah settle, kita harus segera melaksanakan yang secondary ini. Apa itu? Pertama, wajib ada komitmen. Ya. Yang kedua adalah resikonya, ingat agility ini berarti kan kita harus moving, utilisasikan resource yang ada. Nah, berarti resiko-resiko juga pasti ada, harus kita pikirkan juga. Ya, bagaimana kita bisa bikin agile ini dijual, gitu kan? Tenang aja Pak, dengan adanya COVID sekarang ini, perusahaan kami tetap bisa jalan, gitu kan, Bapak tetap bisa tenang berinvestasi, bekerja sama dengan kami, delivery service kami tetap baik, ya, you name it lah. Itu adalah goal dari IT
relatednya supaya bisa mendukung bisnis goal yang namanya agile. Itu guru yang agile tuh. Ada lagi kan macam-macam ya, stakeholder, ada portfolio, macam-macam. Nah, ini mapping nih. Ya, mapping ini nggak bisa sehari dua hari nih, bisa setahunan gitu kan, bisa bertahun-tahun. Nah, itu tugasnya tata kelola IT. Oke, di situ dulu. Nanti kita akan coba lanjutkan dengan mapping COVID-5 selanjutnya dan korelasinya ke Raci model, ke IT related model dan komponen-komponennya. Ciao.